Saya buka kuliah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk perkuliahan dengan saya ya, karena absen itu ada di Classroom maupun di YouTube. Ya, untuk model di Zoom ini saya tidak mau pura-pura ya. Kalau memang Anda hanya mau menumpang eksis ya, lebar-lebar kota ya. Jadi mohon lebih baik nggak perlu ikut kuliah ya. Kalau misalnya ada kendala teknis, misalnya tidak bisa meng-on-kan video, tinggal ada room chat kan. Alasannya kenapa tidak bisa on ya videonya. Yang penting Anda menyimak. Kalau memang hanya pura-pura, sekali lagi mohon maaf ya. Lebih baik nggak usah ya. Biar karena saya ingin nyaman ya, ingin enjoy gitu dengan kalian gitu ya. Kalau saya hanya ngomong ngacang-cang, apalagi saya kan ini pakai layar besar jadi terlihat semua mahasiswa masalahnya ya. Nggak di HP gitu. Jadi saya ingin puas, ingin full ya. Kuliah dengan kalian ini menikmati kepergian di dunia nyata, kita nggak bisa bertemu di dunia maya seperti ini, kita bisa lebih dekat ya, lebih nyaman. Oke, teman-teman semua, mungkin untuk kelas perbankan ya, minggu Senin lalu ada kendala teknis, nggak tahu apa alasannya, memang katanya ada acara himpunan ataupun BEM ya, tapi sampai saat ini saya belum punya laporan dari pihak yang bersangkutan ya. Tapi oke lah, itu sudah berlalu. Yang pasti mungkin untuk perbankan harus mengejar materi ya. Saya tidak akan melewati materi yang sudah dibahas oleh kelas lain tentang komunisme di Indonesia. Saya akan tetap membahasnya. Mungkin untuk setelah kuliah beres, kan jadwal bab ini kan pertemuan minggu ketiga tuh masuk bab 2 ya. Bab 2 itu kurang lebih akan dibagi ke dalam 3 ataupun 2 pertemuan. Minggu ketiga, minggu keempat mungkin masih bab 2. Dan saya mungkin membuat beberapa vlog-vlog di channel YouTube ya. Ya kurang lebih 20, maksimal 20 menitan lah seperti dengan Pak Julfi gitu. Jadi Anda tinggal menyimak saja beberapa video-video tentang materi-materi di bab 2, sudah ada 3 video, ada part 1, part 2, part 3 ya. Mungkin part 1 dulu diutamakan ya, berurutan. Saya mohon agar tidak gagal paham ya. Sebagaimana Anda bisa menonton Blackpink tiap hari ya yang selalu trending gitu. Bagaimana caranya Anda juga bisa nonton YouTube saya gitu ya. Saya mau usaha sampingan lah jadi YouTuber ya. Oke. Jadi itu ya, jadi kita harus menunggu waktu kuliah ya. Anda kalau untuk menghargai saya, misalnya ingin lebih dihargai oleh saya secara umum, Anda boleh misalkan like, komentar atau dislike video-video saya gitu ya di YouTube. Kalau untuk masalah nanti ada pertanyaan di perkuliahan, Anda boleh kapanpun bertanya di bawahnya kan. Tadi saya mencontohkan misalnya nih ya. Nah, ini saya meng-share ini. Nah, Anda di Classroom ya, ini lihat ya. Ini kelasnya kan. Nah, ini kan saya kalau film nggak usah ditonton lah, ini kan kepanjangan, ini kan materi tambahan ya, film bisa Anda lihat di manapun lah. Nah, ini kan Anda di sini, saya minta Anda bertanya di sini di kolom ini. Tapi kan nggak ada yang bertanya nih ya, kelas ini. Padahal ini saya posting minggu lalu kan tuh. Jadi kalau untuk nonton Anda di YouTube, bisa like komentar di YouTube, tapi kalau untuk materi kuliah Anda bertanya di sini di kolom ini gitu. Atau di room-room ini. Nah, saya juga ada video tentang bagaimana ini anak-anaknya Aidit yang masih pede gitu ya terhadap ideologi komunisnya gitu. Jadi ini kan bisa Anda tanyakan sebenarnya untuk kita diskusikan. Jadi kalau kuliah virtual seperti ini kita di Zoom mungkin hanya 20 menit atau 40 menit gitu ya. Tidak lebih dari sejam. Jadi pas Zoom tinggal kita diskusi aja. Saya membaca di sini. Oh, ini pertanyaan Anda, saya jawab di sini. Itu tolong ke depannya seperti itu ya. Biar lebih efektif ya untuk kita kuliah. Itu mungkin cara-cara saya ya dalam perkuliahan ya. Nah, ini kan di sini Anda bisa nonton secara utuh. Saya misalkan Pak Julfi ngomong apa menit ke-409 misalnya. Anda bertanya di sini tadi kan. Menit ke-409 ada pernyataan bahwa komunisme bla 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 bla. Anda bertanya gitu kan. Nah, ini maksudnya. Jadi pas Zoom saya jawab gitu. Tolong ya. Jadi tidak terpaku ke jadwal kuliah. Oke, itu teman-teman ya mengenai sekilas penjelasan lagi ya mengenai teknis ke depannya. Dan model video saya mungkin tidak, saya mencoba bikin vlog-vlog yang
lebih variatif, tidak hanya mewawancara tokoh misalnya di Zoom. Saya juga mendatangi langsung ke rumah yang bersangkutan. Kadang-kadang saya ngobrol, ya kayak artis aja kan, ada yang ngobrol di mobil kan sambil ngomongin apa gitu. Nah, saya gitu aja lah. Saya belajar jadi artis sekali-kali mah ya. Oke, itu mohon ya teman-teman untuk biar saya ingin menikmati gitu kan, menikmati dengan kalian ya, karena media kita terbatas sekali gitu kan. Nah, selain itu juga tolong ini untuk penekanan-penekanan yang lain, sekali lagi untuk tugas individu mah itu malah urusan dapur kalian masing-masing gitu ya. Jadi kalau tugas individu, kalau ada yang masih belum sampai bukunya juga mohon maaf karena memang yang kurir juga manusia mungkin tidak mungkin dalam sehari harus selesai semua kan gitu ya. Jadi itu teknis. Makanya kan saya banyak toleransi ya. Jadi untuk masalah tugas individu saya bisa ngatur lah itu kalau misalnya deadline-nya hari ini misalnya, saya nanti bisa diperpanjang misalnya seminggu atau berapa hari gitu. Jadi jangan panik ya, tugas kan bisa Anda kerjakan di waktu-waktu senggang. Jadi fokus kalau kuliah ya fokus di sini aja yang kita berbicara enjoy saja kalau kuliah mah. Itu ya jadi untuk tugas-tugas dan mohon untuk yang belum punya buku pun saya masih memberikan keringanan silakan ya. Saya mohon karena semua inti-inti materi ya, semua pikiran saya ada di sana ya. Bukan berarti nggak boleh punya buku lain, boleh gitu. Tapi kan buku yang saya tulis itu kan tulisan saya, bukan tulisan orang lain ya. Kalau Anda baca buku orang lain ya boleh untuk perbandingan, perdebatan dengan saya. Tapi untuk kuliah mungkin saya punya pikiran, makanya saya tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Dan itu sebenarnya saya hanya menjual cetak saja ya. Karena dengan mematok ongkir 15.000 ya, mungkin saya juga dibantu oleh teman Anda di perbankan ya yang orang Tasik. Ternyata memang dihitung-hitung saya tekor ya, tapi saya nggak apa-apa lah ya. Karena kan di luar prediksi ya, di luar Jakarta, di luar ini ada yang lebih dari yang saya prediksi 12.000, 13.000, kadang-kadang Garut juga tuh 16.000 ya. Ada yang 24.000 dan sebagainya gitu. Jadi tolong, saya tidak mencari keuntungan di sana, tapi penting Anda punya referensi. Sekali lagi bagi yang kesulitan belum punya referensi, tinggal ngomong baik-baik ke saya apa kendalanya ya. Biar semuanya adil, punya referensi yang sama ya. Kalau mengerjakan tugas pun ya sama kan gitu, punya bahannya yang sama. Tidak dipilih-pilih misalnya ya. Untuk penilaian, tolong Anda jangan mempermasalahkan angka-angka. Pak, kenapa saya nilai saya begini dalam tugas? Itu urusan saya lah ya. Urusan saya itu mah masalah menilai mah angka-angka mah gampang bagi saya. Saya mohon perbaiki cara komunikasi dengan dosen ya. Sebenarnya saya nggak mau ikut grup WA mahasiswa sebenarnya ya, apalagi yang belum saya kenal. Tapi ya mau bagaimana lagi kan, saya sudah dimasukkan ke grup. Selama ini saya belum ada masalah yang berat dengan kalian. Tapi kenapa saya untuk membatasi japri langsung ke saya dibentuk, bahkan saya tidak mau kelas dulu ya. Saya PJ satu angkatan aja dulu cukup ya. Kalau nanti ada PJ tiap kelas itu silahkan, kedepannya boleh lah. Untuk saat ini saya tidak mau menerima japri yang kenapa saya ini kan mengajar di semua prodi gitu kan. Saya mungkin punya, makanya channel YouTube saya itu hanya kalah sama Blackpink ya trendingnya gitu. Cukup banyak gitu ya, karena memang saya mengajar di semua prodi gitu. Bisa lebih dari 1.000 yang nonton video-video saya. Beda dengan dosen lain yang mungkin hanya puluhan orang yang nontonnya gitu. Jadi kebayangkan dalam sehari, dalam 1 jam saya dijapri oleh 100 mahasiswa ya. Bayangin saya pusingnya saya kan jangar gitu. Makanya kalau info-info perkuliahan cukup PJ, biar saya ngebalas ke PJ, biar PJ bisa menjelaskan gitu. Maka saya pun telah menjelaskan di Classroom maupun di grup WA ya. Nah, itu juga cara membaca nih ya. Cara membaca postingan saya, cara membaca WA saya. Ya. Biar Anda juga tidak salah, saya tidak salah persepsi karena saya biasanya orang jarang marah gitu ya. Nggak tahu di angkatan 2020 saya sering marah-marah, nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena saya pusing ya, belum mengenal kalian langsung. Dan banyak salah persepsi karena kita ini belum kenal sejujurnya ya di dunia nyatanya gitu. Jadi apa sih triknya supaya tidak ada salah persepsi? Apapun yang menjadi postingan saya, tulisan saya di WA maupun di Classroom, baca dulu 10 kali lah. Kata per kata, per kalimat, titik komanya apa gitu kan. Anda pahami dulu maksudnya apa. Jangan baru aja baca judul satu kata langsung menyimpulkan, akhirnya Anda panik gitu kan. Pak, kenapa kedetek? Itulah yang terjadi di minggu pertama ya. Saya minggu pertama sampai ngadat-ngadat. Bahkan kelas yang masih ngadat, yang masih belum paham juga di minggu kedua ketiga saya marahi aja langsung. Bahkan saya memboikot satu prodi gitu. Tidak mau saya urus. Silakanlah itu urusan mereka ya.
Karena udah saya ngomong sekali masih aja ngotot ngeyel gitu. Nah, saya ini rewel demi kebaikan ya. Saya ini 10 tahun biasa berhadapan dengan mahasiswa ya. Dan saya tahu kondisi bagaimana cara menghadapi mahasiswa. Kenapa saya ini ingin satu suara untuk masalah teknis, untuk masalah saya A, B, C, D yang hanya kaitannya dengan teknis sumber buku ya, teknis perkuliahan. Itu kan demi kebaikan. Saya telah mengevaluasi kan. Ketika saya menyerahkan ke mahasiswa kan kacau gitu kan akhirnya. Berjauhan kan nggak bisa apa-apa. Makanya satu komando dulu gitu. Itu ya. Jadi agar tidak muncul salah persepsi di antara kita ya. Tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah saya tidak akan mendustai Anda ya. Jadi itu satu kali cukup ya untuk kalaupun Anda berdebat dengan saya jangan di teknis misalnya Pak kenapa begini, kok kenapa harus ini harus itu. Anda debat kayak baca buku, banyak referensi lalu bicara di sini gitu. Jadi itu ranah akademik ya. Bukan lagi di sekolah kan, mungkin kalau Anda di sekolah di rumah masih kena berdebat masalah-masalah yang nggak penting gitu kan. Kalau ini kan kita berdebat di ranah akademik ya. Karena kondisi kita kan berbeda masalahnya ya dengan kakak kelas Anda, kakak tingkat Anda yang normal dulu kan. Mungkin angkatan 19 selama 1 semester normal. Semester kedua hanya sebulan 2 bulan diberikan musibah seperti ini gitu kan. Nah, kalian kan langsung dalam keadaan seperti ini gitu. Makanya tolong ikuti dulu apapun ya. Itu saya sering menganalogikan, saya kan ke Anda itu ngajak main bola ya. Ngajak main sepak bola. Anggap aja ini adalah permainan sepak bola dalam kuliah kita ya. Baik Pak, saya akan ikut dengan Bapak katanya. Tapi makanya saya akan beli raket yang mahal misalnya. Merek Yonex yang paling mahal. Ini nggak akan nyambung ya. Saya ini ngajak Anda main bola, tapi Anda beli raket yang mahal gitu ya. Jadi tolong ya ikutilah peraturan standar pipa ya gitu ya kalau dalam main bola gitu. Kalau nanti Anda melanggar kan akan saya kartu kuning. 2 kali kartu kuning kan akan ada akumulasi kartu merah akhirnya kan gitu. Nah itu kurang lebih gitu kan permainan dalam kuliahan seperti itu. Ya. Dan saya tidak mau Anda gagal dalam perkuliahan dengan saya paling tidak ya. Tapi dalam hal etika tolong ya. Jadi baca 10 kali dulu sebelum Anda ribut ngejapri saya. Terus Anda bilang ke KM, ke PJ, tolong sampaikan ke Bapak gini. Kalaupun terpaksa dengan Anda harus japri saya, bilang yang jelas siapa Anda ya. Tiba-tiba, Pak boleh nggak tak. Ini siapa ya, siapa lo gitu kan. Nggak ada namanya, nggak tiba-tiba to the point. Emang kita ini udah jadian itu kan? Kan belum gitu kan. Saya tidak meng-save semua orang gitu kan. Pak maaf ya itu baca-bacanya. Boleh barangkali ada waktunya. Saya nama Asep Sulastri misalnya. Perbankan kelas apa gitu kan. Saya bermaksud untuk kalaupun terpaksa harus menjapri. Kalau masih diwakilkan kepada PJ, wakilkan aja. Kalau nanti sampaikan semua biar satu informasi ya. Tidak beda-beda kan informasinya. Tuh ya. Nah, begitu pula dalam hal membalas ataupun mau tadi kan saya bilang triknya Anda baca bukan hanya ke saya tapi ke semua dosen, mohon ya. Karena ini masalahnya etika yang saya pegang ya, bukan hanyalah nilai atau angka-angka. Sebelum Anda mengirim pesan WA ataupun apapun ke dosen, edit dulu lah ya. Seperti halnya Anda membaca juga menulis. Coba renungkan dulu 10 kali Anda lihat katanya tepat nggak sih ini, kalimatnya tepat nggak, kira-kira menyinggung dosen nggak, kira-kira paham nggak dosen ini dalam kata-kata saya. Itu baru kalau setelah Anda yakin kirim Bismillah, mudah-mudahan saya tidak ada masalah, kirim, selesai gitu kan. Jadi itu ya jangan panik lah ya, jangan panik misalnya karena ada banyak tugas ya sama semua orang juga mengalami ujian ya. Karena hidup ini harus penuh ujian ya. Karena kalau tanpa ujian ya bukan hidup namanya ya. Oke itu ya teman-teman semua kurang lebih tentang teknis perkuliahan. Saya ingin nyaman, ingin tenang dengan Anda. Jadi tolong ya. Yang kiranya hanyalah teknis yang bisa diatasi secara teknis. Jangan buat Anda pusing dan memancing emosi saya gitu ya. Menghadapi angkatan kalian yang memang luar biasa gitu ya. Semua dosen mengeluh mungkin karena korban keadaan. Jadi akhirnya kita harus seperti ini. Oke, saya lihat di 38 dan saya pun tidak melihat ada pertanyaan di
sini di ruang classroom, di YouTube pun tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan di bab dinamika Pancasila ya, ini materi khusus sebenarnya di bulan September dan awal Oktober tentang komunisme ya di Indonesia. Barangkali ada yang mau bertanya langsung via phone di sini, silakan ya ngomong langsung di Zoom ini. Silakan, saya kasih kesempatan yang mau bertanya seputar. Mudah-mudahan kalian sudah menonton video ini ya, mudah-mudahan. Saya anjurkan untuk menonton ya, biar saya bisa mengalahkan Blackpink gitu ya ininya penontonnya gitu ya. Coba kalau Anda lihat di sini yang trending, coba lihat di YouTube ya. Apakah saya dan Pak Julfi atau masih Blackpink ya? Lihat dulu ya, saya ingin membuktikan. Bisa dilihat tuh kan, Blackpink sudah hampir 100 juta nih ya yang menonton. Ya. Nih ya. Jadi saya masih kalah oleh Blackpink ya. Oke, silakan. Acungkan tangan atau acungkan kaki. Apakah nggak ada pertanyaan? Silakan. Ya, Tajul ya. Coba on-kan. Ya Pak, saya ingin bertanya soal komunis. Ya. Kan apakah ada hubungannya komunis sama Presiden pertama Soekarno? Oke. Langsung itu aja ya. Karena ini sudah ke poin penting ya. Oke. Saya ini menulis buku yang saya rangkum. Kalau buku itu saya tulis naskah aslinya mungkin itu 300 halaman lebih ya. Dan mungkin tidak akan dijual 50.000 gitu kan. Makanya kenapa itu banyak yang saya pangkas? Karena memang saya mengukur ya, mahasiswa mana mungkin saya harus menjual buku biaya cetak dijual 500.000 misalnya. Saya 50.000 di atas 100.000. Saya tidak mau seperti itu. Makanya saya pangkas poin-poin penting dari ini. Dan saya memang banyak memakan beberapa buku, mungkin bisa Anda lihat di sini ya. Yang saya bawa juga bukunya. Bisa dilihat ini judulnya apa? Coba. Bisa dibacakan coba. Tajul yang kamu bertanya, bacakan judul buku ini. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ya, Marxisme ya. Oke, tolong semuanya boleh di-off-kan ya videonya. Audionya. Saya akan menguraikan pertanyaan yang cukup bagus, penting dari seorang Tajul ya. Teman-teman begini, Soekarno dan komunis ya. Tadi Anda membaca judul buku Marxisme, Islamisme, dan Nasionalisme. Itu adalah judul kecilnya apa? Apa coba? Judul kecilnya. Judul kecilnya apa? Yang putih. Kelihatan Pak. Ya ini sekarang. Enggak. Nah ini sekarang ya. Pikiran-pikiran Soekarno muda. Nah ini buku ditulis dalam masa muda Soekarno ya. Tahun 28 sampai tahun 30-an lah. Di masa-masa Soekarno di Bandung, di masa-masa pengasingan, dan lain sebagainya. Dan saya ini punya buku ini di edisi 2015, 5 tahun lalu saya beli pas cetakan pertama di bahasa kekinian lah ini ya, cetakannya, bukan buku aslinya ya. Dan kalau Anda lihat diskusi saya dengan Pak Julfi tentang SI kan, Syarikat Islam ya, ada kata-kata Islam di sana. Siapa anggotanya? Tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh komunis pada akhirnya kan gitu. Jadi sudah ada talian irisan ya di SI juga. Islam, nasionalisme, dan komunisme. Nah, saya akan singgung kenapa ada komunisme. Dari mana muncul komunisme? Komunisme muncul dari Marxisme ya. Yang dibawa oleh paham Karl Marx. Anda ada orang ekonomi ini ya. Dunia saat itu sedang kapitalisme ya, setelah revolusi industri. Eropa mengalami masa liberalisme kapital, ekonomi kapital. Dan Karl Marx tampil mengkritik adanya kapitalisme dengan Marxisme dengan tiga buku namanya Das Kapital ya.
Yang intinya untuk menentang kapitalisme adalah sosialisme. Ekonomi yang individualis, persaingan bebas ke ekonomi yang lebih merakyat atau sosialisme. Sosialisme muncul ya menjadi satu karya fenomenal ya di dunia dan diterjemahkan oleh Lenin dan Stalin di Uni Soviet, muncullah komunisme. Ya. Itu kurang lebih ya. Nanti mungkin di bab ideologi akan ada bahasan yang lebih dalam lagi. Apa sih Marxisme, Leninisme, sosialisme dan komunisme. Tapi itulah kurang lebih gambaran umum dari adanya komunisme. Jadi sosialisme yang diterapkan di Soviet menjadi komunis. Ya. Kemudian pada umumnya juga ini ya biar lebih sebelum adanya Marxisme ya, dan sosialisme, Eropa itu dunia Barat khususnya itu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Bab 2 nanti saya akan uraikan lagi sebenarnya. Yang melahirkan revolusi teknologi atau revolusi industri dan ilmu pengetahuan, Renaissance dan humanisme. Adanya revolusi industri, dari mana sih akar permasalahan kenapa muncul ilmu pengetahuan berat yang berkembang sampai saat ini? Dari satu induk ilmu yang namanya materialisme. Ya, gitu. Orang-orang Barat itu menerjemahkan materialisme ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok individualis, yang melahirkan paham liberalisme, lahirlah ekonomi kapital, dan lahirlah sistem politik liberalisme. Dan negara nasional, nation state, itu orang-orang liberalisme. Termasuk Belanda yang menjajah kita adalah negara yang satu rumpun dengan individualis, liberal, kapital, dan liberalis demokrasi. Itu kubu yang pertama. Lahirlah tokoh Marxisme yang menentang adanya liberalisme dan muncullah paham sosialisme ya, sosialis dan menjadi komunis. Makanya liberal dan komunis itu musuh yang berseberangan di era modern ya, terutama di Perang Dingin setelah Perang Dunia Kedua. Walaupun di Perang Dunia Pertama dan Kedua sebenarnya musuh utamanya bukan Marxisme dan bukan perang antara Marxisme dan liberalisme, tapi lawan utamanya adalah Nazi, fasis ya. Poros Italia, Jerman, Hitler, dan di Asia Jepang. Itu akan ada hubungannya dengan Indonesia. Ya, Perang Dunia Kedua itu. Jadi itu. Jadi ideologi komunis ataupun Marxisme pada sebagai induknya telah dipikirkan oleh Soekarno di masa mudanya. Jadi bacaan-bacaan Soekarno usia-usia muda itu bukan bacaan Shinchan atau Doraemon ya, komik-komik ini, tapi bacaan-bacaan dunia ya. Jadi Soekarno itu orangnya membaca dunia dan membaca kultur budaya masyarakat Indonesia. Semuanya dia pelajari. Itulah ya adanya, sudah ada paham komunisme, Marxisme ya, yang dalam hal itu belum ada komunisme, baru Marxisme yang dalam pikiran Soekarno atau sosialisme, kemudian Islam dan nasionalis. Di SI saya sudah menerangkan dengan Pak Julpi kenapa ada SI dan pecah belah menjadi merah putih. Tiga tokohnya kan yang Islam Kartosuwiryo, yang PKI Muso, yang nasionalisnya adalah Soekarno ya. Dan nanti Soekarno akan membunuh teman-temannya sendiri kan, dihukumati Muso, dihukumati juga Kartosuwiryo. Itu keunikan sejarah Indonesia ya. Nah, apakah Soekarno itu dekat dengan komunis itu kan? Nah, ini bekal pertama Anda ya. Tahun 26 Soekarno telah kagum terhadap dunia gitu kan. Wow, sekali ini Marxisme, sosialisme. Bahkan memang yang paling terang-terangan menentang penjajahan adalah PKI kan di Indonesia itu. Makanya PKI oleh Belanda dibubarkan karena memberontak secara frontal kepada Belanda, gitu kan. Sementara yang lainnya tidak memberontak, slow aja. Tokoh PKI yang mungkin yang tidak frontal seperti halnya Muso ataupun nanti Aidit adalah satu tokoh yang sekarang menjadi pahlawan nasional, yaitu Tan Malaka. Anda bisa lihat searching lah tokoh PKI yang namanya Tan Malaka. Dia gurunya Soekarno tapi dia Islam banget ya. Islam banget dan dia tidak ateis itu kan. Dan dia memang tidak pernah memberontak, tidak terlibat 26 dan 48. Tan Malaka. Makanya jadi pahlawan. Kalau yang lainnya kalau Muso itu jadi pahlawan ya. Nah, puncak kejadian tragedi kalau kemarin mungkin dari Pak Julpi sudah saya terangkan ya.
ideologi ini, masalah ini ya di dalam Soekarno di tahun 28 dipikirkan tentang ideologi ini, Marxisme, Islamisme dan nasionalisme itu diterjemahkan di Orde Lama, muncul lagi setelah Soekarno menjadi presiden seumur hidup ya di Orde Lama dengan adanya konsepsi Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis ya. Di sanalah mungkin kedekatan Soekarno dengan komunis ya, dengan PKI khususnya. Apakah itu kedekatan yang sengaja didekatkan ya? Ataukah memang hanyalah cinta sesaat ya dan akan terus menghilang gitu kan? Bukan cinta yang sesungguhnya. Nah, keadaan Indonesia mau tidak mau tahun 60-an itu belum negara stabil lah. Kita masih negara yang berkembang tapi ingin tampil luar biasa ya. Bung Karno itu merasa terhina kalau berkunjung ke Amerika Serikat. Selalu direndahkan ya. Dianggap negara kecil. Tapi Bung Karno dijunjung tinggi oleh negara Soviet, oleh Cina gitu. Wah, selamat datang, welcome to Mr. Karno gitu kan. Sehingga Soekarno merasa dihargai oleh negara-negara komunis. Apalagi Amerika dan Inggris dan Belanda itu adalah sekutu yang pernah menjajah kita selama 3,5 abad. Itu jadi ada politik luar negerinya. Kemudian di luar negeri, di dalam negerinya, di hasil pemilu 55 yang tadi saya bilang, ternyata kekuatan PKI besar, kekuatan Islam besar, kekuatan nasionalis besar, Masyumi, PKI dan PNI besar. Soekarno ingin membuktikan pada dunia, kalau dunia itu berperang ideologi antara Islam, liberal dan komunis, ya, nah Indonesia tidak mau berperang. Soekarno ingin menggabungkan 3 kekuatan yang ada di dunia dan di Indonesia, yaitu komunisme, Nasakom itu kan, nasionalisme, agama, dan komunis. Sehingga tiap tampil pidato di luar negeri, Soekarno itu selalu tampil pede. Jadi jualan Nasakom ke luar negeri. Agar kita dihargai oleh luar negeri. Tapi ada hal yang tak disadari oleh Bung Karno, yaitu di lapangan, di masyarakat khususnya. Terutama ada satu ideologi yang tidak mungkin bisa bersatu, yaitu Islam dan PKI dan komunis. Atau Masyumi dan PKI dalam ketika itu ya. Itu ingat selain karena ada perbedaan yang tajam akan pandangan hidup, juga tragedi berdarah di tahun 48 ya. Yang menjadi korban kebiadaban musuh adalah ulama-ulama umat Islam. Dan musuh itu selama pengasingan di Soviet, kembali lagi ke Indonesia, dia diasingkan dari sekolah di Soviet, itu belajar bagaimana cara Stalin, ya, ini di belakang saya ini 2 orang tokoh Soviet ya, Lenin dan Stalin. Sebagai background saya ingin memukul kedua orang ini ya. Ini adalah pencetus komunisme di Soviet, dunia, dan di Indonesia. Jadi Musso dan Aidit, aktor intelektual 48 dan 65 adalah kedua-duanya belajar membantai manusia dari 2 orang ini, ya, gurunya di sekolahnya di Soviet, yang banyak membunuh orang-orang Rusia dan ketika melawan pada pemerintahannya, ya, itu. Nah, kembali lagi ke Soekarno, ya, ada apa sih Soekarno dengan PKI di tahun 60-an? Setelah dekret kan Soekarno menjadi presiden seumur hidup, ya, diktator lah Soekarno. Walaupun darurat keadaan negara, tadi saya bilang. Tetapi Soekarno itu selalu diiyakan oleh PKI. PKI mah tidak pernah menentang Soekarno. Siap aja. Jadi Soekarno merasa dibela oleh PKI, didukung oleh PKI penuh. Walaupun hati-hati ya, PKI itu pintar bermain politik. Seperti halnya di SI kan, masuk ke SI, tapi bukannya untuk gabung di SI, tapi untuk memecah belah SI. Di tahun 26 waktu saya ngobrol dengan Pak Julpi kan, SI merah, SI putih kan karena adanya PKI ke SI. Tahun 55 kenapa partai besar? Karena kata Pak Julpi merasuk ke Masyumi, ke partai Islam. Akhirnya kan dia tampil jadi partai besar. Setelah Orde Lama dia gabung ke Soekarno, di belakang Soekarno. Sampai akhirnya muncul hubungan yang sangat mesra ya. Ini tak bisa dinafikan sejarah kita ya. Di tahun 60-an, 60 sampai ke 66 memang Soekarno mesra dengan PKI. Dan Indonesia dicap sebagai negara kiri oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Amerika Serikat, gitu kan. Dan kemana nasib partai-partai Islam ya?
seperti halnya Mas Yumi ya dengan tokohnya Muhammad Nasir, bahkan Buya Hamka seorang ulama itu sampai, dan Natsir temannya di Bandung, para ulama di Bandung yang menjadi temannya Soekarno waktu dia di ITB, teman kajiannya, sampai dipenjarakan oleh Soekarno waktu dia di Orde Lama. Siapa? Atas dasar bisikan dari komunis dan membubarkan Mas Yumi ya, partai besar yang sah di 55 dibubarkan oleh Soekarno atas bisikan sekali lagi PKI. Jadi kalau sekarang bisa ada dengar pemutarbalikan fakta ya, hoak dan sebagainya, itu adalah cara-cara komunis di tahun 48, 55 dan 65. Itu ya. Kenapa harus waspada dengan komunisme? Karena dia dihukum mati pun orangnya tidak mati ideologinya. Kalau Anda lihat video nanti dengan Aidit, ya itu dia tidak merasa menyesal ayahnya mati, mungkin seorang pahlawan yang berjasa. Tapi ingat teman-teman ya, dua tokoh PKI yang dibanggakan oleh orang-orang kiri di Indonesia, Musso dan Aidit, itu kedua-duanya mati dalam keadaan tidak terhormat. Tuh, kita bisa menyimpulkan apakah orang itu layak tidak untuk dimuliakan oleh bangsa sebagai pahlawan ya, yang sudah banyak membunuh jutaan nyawa tak berdosa. Oke, jadi itu ya teman-teman, selama Orde Lama ada kedekatan Soekarno dengan komunis ya. Tapi Soekarno itu tidak sadar bahwa itu berbahaya ya. Karena Soekarno itu ingin kepentingannya tercapai gitu kan. Lalu kenapa Soekarno tidak mau membubarkan komunis setelah G30? Kan kalau berbicara G30 itu kan banyak versi ya. Banyak versi, ada apakah yang bersalah atau apakah PKI benar yang bersalah nih, yang membunuh 7 jenderal itu, apakah Soekarno sendiri yang aktornya? Bahkan ada yang bilang itu Soeharto kok ini. Kan Soeharto nggak dijadikan target pembunuhan, dia kan jenderal juga. Oke, mungkin. Apakah juga ada operasi intelijen dari CIA misalnya? Ada juga teori seperti itu. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah konflik internal di Angkatan Darat. Ya, semua teori bisa ada alasan dasarnya. Tapi fakta-fakta sebelum 65 ya, korbannya masih ada ya, saksinya masih banyak yang hidup, 55 dan 48. Ya itu partai itu yang sekarang dianggap terlarang ya di etap MPR ya, ideologi yang terlarang itu. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya hal lain? Silakan. Saya lagi, Pak. Ya, Pak. Mau tanya. Satu-satu ya. Ya, Pak. Muhammad. Siapa dulu nih? Muhammad Rijal. Tajul. Tajul udah belum tadi? Boleh, Pak. Tajul udah hari ya? Oh iya, Pak. Tajul Yang bertahan dulu ya. Ya? Oh iya, Pak. Tahan dulu kayaknya, udah tahan dulu. Boleh nanti di room chat ya kalau itu puas. Ya, Pak. Muhammad Rijal Fitra, silakan. Balik tanya. Nah, halus Udah terdengar? aneh dah racun Siapa nih? Belum ada yang ngomong. Najla apa mau ingin Saya nur ada halus nah. Najwa, mana Najwa? Najla Pak? Silakan Najwa. Perempuan dulu. Ya, jadi saya ingin bertanya Pak, Tadi tawaran jika ya, benar racun. Siga teu pasti ya. Belum lihat Najwa nih. Iya, nah. Najwa yang mana? Najla Pak. Emang sepinya gitu. Najla. Oke, bentar belum lihat. Ewe. Oke, langsung ambil aja Najla, silakan. Yang lainnya tolong open dulu audionya. Saya kasih kesempatan untuk Najla. Iya kan yang paling Silakan Najla. Iya Pak. Jadi Oh ya, saya ingin nggak ada bertanya Pak, videonya ya? Ya. Silakan Najla. jika sekarang kabel data kan tadi. Oke, Najla lanjut. jika benar bahwa Partai Komunis masih Najla kayak bentar. Ini ada ganggu. Saya coba Najla hidupkan oleh kamu lagi audionya. Tadi saya kepencet nih. Saya ingin matikan yang lain tapi malah yang kamu. Oke Pak. Ya. Lanjut. Jadi jika benar bahwa Partai Komunis masih beroperasi sampai sekarang, kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Apa rencana mereka? Karena saya dengar-dengar Partai Komunis ini hebat untuk membrainwash atau mencuci otak seseorang. Bahkan Soekarno saja sampai Terbius. yes, kayak gitu.
Ya, jadi bagaimana cara untuk mencegah atau mewaspadai bangkitnya dari ideologi komunisme dalam diri kita? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman semua ya, generasi milenial semua, ini Anda mungkin tidak pernah, saya juga sama tidak mengalami masa G30 ya. Saya sedikit mengalami, sebelum Anda lahir mungkin saya pernah mengalami masa Orde Baru ya. Bagaimana Orde Baru itu ketatnya terhadap komunisme, saking tidak mau lagi bangkit ya. Dan memang saya bilang tadi sudah 3 kali memberontak ya, berulah 26, 48 dan 65 maaf. Itu adalah sejarah yang terus berulang dan ada pola-pola yang sama ya. Kalaupun sekarang ada yang merasakan, mungkin bukan saya, mungkin juga tokoh-tokoh yang lebih tua daripada saya ya, yang terlibat di yang korban 65 yang masih merasakan hal itu, ada pola-pola, maaf mungkin sekarang ya, bagaimana indikasi persekusi pada ulama, karena dari awal itu yang saya bilang ya, dari persekusi pada ulama, menyebut umat muslim misalnya kadal gurun ya, kampret, itulah cara-cara PKI pada saat pemilu 55 ya. Makanya dia menjadi partai besar kan, dia memang konfliknya hebat, kampanye-kampanye itu luar biasa. Jadi kalau Anda melihat sekarang orang kita di media ya, silih-silih caci maki, saling menyebar hoak, itu sebenarnya terjadi di pemilu 55. Walaupun dengan media yang berbeda. Kalau dulu kan hanya ada spanduk, pamflet, triplet ya, yang nempel-nempel di dinding, karena belum ada YouTube, medsos, Twitter, Instagram, apalagi Facebook gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang orang yang benar dianggap salah, atau sebaliknya. Jadi pola-pola gonjang-ganjing yang keadaan tak menentu ini adalah cara-cara yang terjadi di tahun 65, dari awal 55 sampai 65-an lah ya, ketika adanya itu. Tapi saya pun tidak bisa melarang Anda untuk mengikuti media, karena saya juga tidak bisa membatasi Anda kan. Anda mungkin Anda sudah terpengaruh oleh apa, saya tidak tahu kan. Kemana arah pikiran Anda saya juga tidak tahu. Yang pasti fakta sejarah saya katakan ya seperti itu. Ya pernah terjadi hal ini yang di tahun-tahun itu, ketika ada itu. Jadi ya harus selektif lah ya dalam mencari media, karena memang kalau boleh jujur saya bilang media sekarang ya, mohon maaf, yang mainstream yang menguasai kita adalah mungkin yang tidak berpihak pada rakyat gitu ya, yang tidak berpihak pada, mungkin hanya penguasa yang hanya segelintir orang yang punya kepentingannya untuk politik kekuasaannya gitu. Jadi ya saya kira masih banyak ruang-ruang ilmiah yang bisa kita gali ya dari masalah ini. Karena memang bingungnya tadi PKI memang tidak bisa diprediksi ya kapan akan bangkit, tapi kita harus waspada aja gitu kan. Karena tiga generasi yang dulu lengah itu juga tidak menyadari gitu kan. Tidak menyadari akan terjadi tragedi yang berdarah itu. Ya kita harus sebisa mungkin harus waspada gitu kan. Jadi itu memang itu ya, heran saya juga dari mana mereka bisa seperti itu. Kadang-kadang kan misalnya saya lihat Ilham Aidit ya. Anaknya Aidit yang saya tag di grup itu, dia itu waktu kejadian 65 dia masih kecil, masih usia 7 tahunan katanya dia ngakunya. Tapi dia tidak dididik langsung oleh Aidit, tapi kan darah dagingnya mungkin itu ya. Sehingga dia sudah hatam betul ya tentang komunisme di Indonesia. Di ayahnya gitu kan. Gitu. Dan kalau dilihat dari versi-versi yang lain tadi ya, masalah G30 SPKI, apakah G30 atau G30 SPKI. Dari fakta-fakta yang ada, korban dan saksi ada kan sebelum 65. Dari peristiwa itu juga sebenarnya kalau kita boleh jujur pada sejarah, kalau misalnya PKI tidak bersalah ya di tragedi malam 30 September, kenapa Aidit harus kabur gitu kan? Kan dia itu kabur setelah G30 itu. Dia kan menterinya Soekarno, menteri sekretaris negara. Tapi kenapa dia melarikan diri dan dikejar-kejar oleh pasukan, tertangkap di suatu wilayah di Jawa Tengah oleh tentara, oleh pasukannya Soeharto, mungkin oleh di bawah komandan Sarwo Edi, mertuanya Pak SBY. Ya, saya bilang tadi mati dalam keadaan tidak terhormat gitu kan, di matinya. Dihinakan oleh Allah juga mungkin orang-orang yang telah berkhianat ya matinya pun. Dan itu kejadian semacam ini sedihnya memang muncul di era-era 2016 ke sini ya, indikasi-indikasi adanya tadi ya, orang yang kadang-kadang misalnya di masjid ada masjid diserang oleh orang gila kan, tiba-tiba ulama itu sedang ceramah juga belum lagi yang dipersekusi kan, tiba-tiba orang gila kan muncul ke masjid itu kan. Coba lihat film-film G30 ya. Seperti itu kan,
sedang subuh banyak yang di itu kan itulah ya kurang lebih untuk Najla. Saya tidak bisa karena memang kalau sekarang memang tidak seperti dulu. Kalau dulu kan jelas ada partai politik PKI resmi. Jadi nampak, terlihat, terwujud itu orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Kalau sekarang kan ya silent tapi ada ya, serasa tapi ada. Bahkan tahun 2006 2005 ada buku yang ditulis oleh seorang anggota DPR, saya sebutkan namanya Ribka Ciptaningrum dari PDIP. Dan menulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Silahkanlah kalian simpulkan sendiri ya. Dari buku anggota dewan dari orang PDIP itu. Oke, lanjut silakan masih ada. Mungkin saya satu pertanyaan dulu ya. Satu pertanyaan aja dulu, nanti bisa dilanjut di yang lain ya. Untuk sisa waktu nanti Anda manfaatkan bisa bertanya di Google Classroom, baik untuk pertanyaan berikut atau pertanyaan yang lainnya. Silakan. Satu lagi saya kasih kesempatan. Satu penanya. Pak Tajuk, Pak boleh nggak? Boleh lagi nggak? Nah, selain Tajul juga, selain Tajul masih ada nggak? Barangkali ada kesempatan yang lain. Oke, Tajul dulu sok aja. Tapi yang lainnya tolong kasih kesempatan ya, kalau nanti di room. Silakan Tajul apa? Ini Pak, kan Tan Malaka itu tokohnya PKI, tokoh komunis kan? Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kan Tan Malaka itu tokoh komunis yang Islami kan tadi juga. Nah, Ya. kenapa Tan Malaka disebut tokoh komunis, sedangkan kan komunis itu tidak percaya sama Tuhan gitu? Ya. Nah, ini konsep yang harus Anda bedakan ya. Mana komunisme, mana sosialisme, mana ateisme. Kalau komunisme itu pasti sosialis ya. Tapi tidak setiap sosialis itu komunis. Makanya saya bilang tadi, komunisme itu adalah sosialis yang diterapkan oleh negara Soviet, oleh Lenin dan Stalin, yang dua orang ini. Itu sudah komunis. Oke. Kalau orang komunis murni, tanpa ada embel-embel lain, hanya perjuangan rakyat murni, perjuangan rakyat, itu sosialis namanya ya. Belum ada campur tangan komunisme. Di kita juga sebenarnya Pak Juli bilang kan ada banyak partai-partai kiri, bukan hanya PKI, ada PSI, ada Murba, ada Persino dan sebagainya. Banyak partai sosialis murni ya. Tanpa harus PKI seperti kalau yang ekstrim kan ya tadi Musso itu Aidit itu tokoh yang murni PKI, yang kejam lah ya dalam tanda kutip ya. Nah, kalau tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, bahkan Semaun ya di SI itu mereka tidak murni menelan mentah-mentah pemikiran Marxisme dan Leninisme. Kalau Tan Malaka ya, yang benar-benar dia itu ada campuran Indonesianya. Kalau yang menelan mentah-mentah Marxisme dan Lenin Stalin itu pasti akan kejam. Makanya dalam profilnya Tan Malaka itu ketika di Rusia, di Soviet, dia itu sering berdebat dengan kedua tokoh ini. Bahkan oleh Stalin pernah dipecat dari komunisme internasional. Tan Malaka itu Bapak Republik ya. Tahun 25 dia menulis buku yang berjudul Nar Republik. Jadi menuju Republik Indonesia. Itu mulai inspirasi Hatta dalam menulis buku. Bahkan pledoi Soekarno di Bancai, di Bandung dengan judul Indonesia Menggugat itu adalah diinspirasi oleh buku-buku Tan Malaka. Ya. Di Tan Malaka itu memang dia itu kiri, tapi dia Indonesia, gitu kan? Tidak menelan mentah-mentah. Gitu ya. Jadi memang tidak semua orang-orang komunis, tidak semua orang-orang sosialis itu ateis ya. Karena memang dia tahu mana yang baik mungkin untuk politik dia ateis, untuk politik dia mungkin sosialis. Untuk ekonomi dia mungkin sosialis gitu kan. Persamaan hak antara rakyat. Tapi mungkin untuk hati dia individu dia bisa aja religius. Tapi kalau total seperti halnya Aidit dan Musso ya begini ya. Kalau sudah komunisme total, kenapa sih dicapnya sebagai ateis komunis itu? Karena memang kalau sudah total seperti Lenin dan Stalin, ya mereka akan jadi ateis. Aidit itu ya kakeknya itu adalah seorang Masyumi, tokoh Islam dari Bangka ya. Orang Sumatera Aidit itu. Bahkan nama aslinya pun dia itu ada nama Islamnya gitu kan.
sebelum di Nusantara Aidit. Tapi karena dia itu sudah tercuci otak mungkin oleh Stalin dan Lenin di Rusia, di sekolah di Rusia, ya dia total ya saya lihat dia pernah pindah agama dari Islam ke agama lain, terus dia akhirnya tidak memilih agama. Jadi kalau total murni komunis, saya tidak pernah menemukan orang PKI yang soleh, yang religius ya, yang sering ke masjid. Kebanyakan tadi ya menghina Islam ya, nyebut kadrun, nyebut apa gitu. Itu hal yang biasa bagi orang-orang kiri, gitu kan. Apa dasarnya? Makanya kalau orang-orang baca, kenapa buku Marxisme, Das Kapital 1, 2, 3 itu menjadi buku fenomenal, mencuci otak orang-orang kiri ya, sampai dia menolak, benci Amerika Serikat, menolak kapitalisme ya, menolak ekonomi liberal, apalagi sudah terdoktrin oleh dua tokoh di belakang saya ini, ya mereka akan ateis gitu. Karena dalam satu bab di Das Kapital 1 itu, Marxisme itu pernah Karl Marx mengatakan bahwa agama itu candu bagi masyarakat. Jadi kenapa? Nah, akan saya jelaskan lagi ya. Kenapa bagi paham sosialis atau komunis itu agama itu berbahaya? Karena dianggap sebagai sesuatu yang akan menghalangi jalan tujuan mereka dalam beraktivitas, yang menciptakan masyarakat sama rata sama rasa tadi. Kembali lagi ke materialisme ya. Materialisme yang tadi saya jelaskan di awal adalah paham yang di mana segala sesuatu yang benar itu adalah yang nampak dan yang berwujud. Sehingga sakleknya di mana Tuhan, secara ilmu pengetahuan barat, Tuhan itu tidak ada materinya. Sehingga Tuhan tidak ada. Itu ya, bagi materialisme. Terus bagaimana pandangannya dari sosialis dan dari individualis ya, atau liberal dan komunis? Kalau orang-orang individualis yang dianut oleh Amerika Serikat ya, liberalisme dan melahirkan paham yang disebut dengan sekuler. Individualis sekali lagi dan sekulerisme atau liberal. Itu Amerika, Inggris. Sehingga dia memandang agama itu adalah silakan aja Anda beragama. Mau beragama, mau tidak, itu urusan masing-masing, silakan. Dan negara tidak akan mengurus urusan agama. Itu Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan Prancis, dan lain-lain ya. Sehingga kalau ada orang yang saling menghina agama di Amerika Serikat, tidak ada hukumannya. Karena mereka tidak mengurus urusan agama. Kalau di kita kan jelas ya, ada Menteri Agama, ada Kementerian Agama, ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila, jelas di sana berketuhanan. Negara mengurus agama kalau di Indonesia. Kalau di Amerika tidak. Itu kutub yang pertama, sekuler. Kutub yang kedua tadi, karena buku Marxisme ini mengatakan agama candu bagi masyarakat, kermah Tuhan yang tidak ada, tidak nampak, Tuhan banyak aturan katanya. Sehingga ya udah. Di negara-negara komunis agama dilarang ya. Termasuk di Korea ya. Mungkin juga di Cina yang masih waktu dulu masih ekstrim ya. Di Cina kan ada kasus juga kan Muslim Uyghur itu kan itu. Itulah ya. Karena memang kalau ekstrim, kalau komunis ekstrim itu cukup bahaya ya. Tidak selamanya tapi memang ada kedekatan ya. Gitu kan ya. Tidak selamanya komunis itu ateis tapi ada kedekatan ya. Oke, itu kurang lebih ya dari Tajul. Untuk yang lainnya saya mohon untuk Anda boleh bertanya di forum apapun, di room chat. Jadi kalau nanti kita bertemu di Zoom, saya akan baca-baca dan kita diskusikan ya. Dan nanti saya juga akan memposting bab 2, part 1, 2, 3. Anda dulu membaca dan nanti Anda juga langsung kira-kira nyambung ke materi ini, Anda bertanya aja gitu. Biar enak ya, kita diskusi yang lebih update, yang lebih bisa kita diskusikan. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Waktu manfaatkan untuk tugas-tugas, cek-cek dan lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.